Oke, selamat datang di tim. Anggap aja ini sesi coaching pertama kita ya. Saya mau kenalin Anda ke partner kerja baru Anda yang paling canggih, yaitu sistem penetapan harga otomatis kita. Tujuannya simpel kok, yaitu bikin kerjaan Anda jadi lebih gampang dan yang paling penting jauh lebih strategis. Udah siap? Yuk kita mulai. Jadi gini, setiap pagi pas Anda buka sistem, lihat semua data kamar yang ada, semua angka-angka itu sebetulnya cuma mengarah ke satu pertanyaan inti. Inilah jantung dari pekerjaan Anda sebagai seorang revenue manager. Nah, ini dia. Naikkan, turunkan, atau tahan. Kelihatannya sederhana ya, tapi keputusan ini yang menentukan kita bakal sukses atau enggak. Dan Anda harus bikin keputusan ini setiap hari, untuk setiap tipe kamar. Lumayan menantang kan? Disinilah asisten baru Anda masuk. Sistem ini bukan buat gantiin Anda ya. Anggap dia ini partner berpikir Anda. Dia punya cara kerja yang super logis buat bantu Anda jawab pertanyaan besar harian itu. Terus gimana cara kerjanya? Sistem ini pada dasarnya mikir dalam 3 langkah. Pertama, dia nengok ke belakang, lihat sejarah. Kedua, dia menerawang ke depan. Dan ketiga, ini yang paling seru. Dia main skenario, gimana kalau? Yuk kita bedah satu persatu. Oke, langkah pertama. Sistem ini perannya kayak sejarawan. Dia bakal gali semua data booking kita dari dulu buat ngertiin satu hal yang krusial banget. Gimana sih pola perilaku tamu kita selama ini? Sistem ini nanyanya simple banget ke data, tapi dampaknya besar. Intinya, dia coba cari pola. Kalau dulu kita pasang harga segini, biasanya apa yang terjadi? Ini fondasi dari semua kecerdasan sistem ini. Dan dari sinilah data mulai ngomong. Sistemnya nemuin pola yang jelas banget. Pas harga di 800.000, wih, okupansi kita hampir penuh. Tapi, begitu harga kita naikin ke 1,2 juta, okupansinya langsung turun. Ada hubungan sebab akibat yang jelas di sini. Nah, hubungan inilah yang kita sebut sinyal permintaan. Ini pelajaran pertama dan paling dasar yang dipelajari sistem. Gampangnya, ini hukum ekonomi yang sekarang dipahami sama asisten digital kita. Harga makin tinggi, biasanya peminatnya makin sedikit. Oke, jadi sistemnya udah belajar dari masa lalu. Nah, setelah itu, dia juga bakal lihat ke depan. Dia analisis kecepatan booking, jadwal event di kota, musim liburan, pokoknya semua yang bisa pengaruhin permintaan. Setelah pelajaran dari masa lalu dan perkiraan masa depan ini digabung, baru deh kita masuk ke bagian favorit saya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Perhatiin ya kata kuncinya, bukan okupansi tertinggi, tapi pendapatan tertinggi. Ini perubahan cara berpikir yang penting banget dan sistem ini memang dirancang khusus untuk tujuan itu. Coba deh lihat cara kerjanya. Di harga 900.000, okupansi kita memang paling tinggi, 95%. Keren! Tapi lihat pendapatannya, 85 juta. Sistem lalu coba-coba harga lain dan nemuin sesuatu yang menarik. Di harga 1,1 juta, meskipun okupansi turun jadi 80%, total pendapatan kita justru paling maksimal, 88 juta. Inilah titik manis yang kita cari. Tentu aja, mesin yang canggih butuh rem pengaman kan? Makanya sistem ini punya serangkaian aturan yang kita sebut jaring pengaman. Anggap aja ini semacam akal sehat yang kita program ke dalam sistem biar dia nggak bikin keputusan yang ngawur. Intinya, sistem ini punya batasan yang logis. Dia nggak akan nyaranin naikin harga kalau hotel lagi sepi-sepinya. Dia juga nggak akan rekomendasiin lonjakan harga gila-gilaan dalam semalam. Dan kalau potensi untungnya cuma recehan, dia bakal bilang, mending tahan aja harganya. Inilah yang bikin dia cerdas sekaligus aman buat Anda pakai. Terus, gimana kalau datanya sedikit atau polanya nggak jelas? Misalnya untuk tanggal di masa depan yang masih jauh, atau pas ada acara yang unik banget di kota. Apa sistemnya bakal asal tebak? Tentu enggak. Disinilah strategi fallback atau rencana daruratnya bekerja. Strategi ini intinya main aman dan konservatif. Kalau sistem prediksi permintaan bakal tinggi, tapi dia nggak yakin seberapa besar, dia cuma akan naikin harga sedikit aja. Begitu juga sebaliknya. Pesannya jelas, langkah kecil yang aman lebih baik daripada loncatan besar yang berisiko kalau datanya nggak kuat. Nah, ini yang terakhir dan ini penting banget buat kolaborasi Anda dengan sistem. Dia akan selalu kasih skor kepercayaan atau confidence score. Anggap aja ini cara sistem ngobrol sama Anda, ngasih tahu seberapa yakin dia sama rekomendasinya.
Disinilah keahlian Anda sebagai manusia jadi penentu. Kalau skornya hijau, itu artinya datanya kuat, polanya jelas, Anda bisa cukup pede ikutin sarannya. Tapi, kalau skornya kuning, itu sinyal buat Anda. Sistem seolah-olah bilang, "Bos, ini tebakan terbaik saya, tapi datanya kurang meyakinkan nih. Coba tolong dicek lagi pakai intuisi dan pengalaman Anda." Oke, kita udah bongkar semua bagian-bagiannya. Sekarang, yuk kita rangkum alur kerjanya biar lebih kebayang. Inilah proses berpikir yang dipakai asisten Anda setiap hari. Prosesnya selalu sama dan sangat terstruktur. Dia mulai dengan belajar dari sejarah, terus prediksi masa depan. Habis itu, dia jalanin simulasi harga, pastiin hasilnya lolos aturan pengaman, pakai rencana darurat kalau ragu, dan yang terakhir, dia lapor ke Anda seberapa yakin dia sama semua itu. Kalau semua ini terasa agak rumit, coba bayangin gini aja, Beh. Anda lagi jualan tiket konser. Pasti Anda bakal cek data penjualan konser sebelumnya, kan? Terus Anda rasain, lagi heboh nggak nih konsernya? Baru deh Anda ngitung-ngitung di kepala buat nemuin harga terbaik yang bisa bikin untung maksimal. Nah, sistem ini ngelakuin hal yang persis sama. Bedanya datanya ribuan kali lebih banyak dan mikirnya secepat kilat. Kalau ada satu hal yang halus Anda ingat dari sesi kita hari ini dia. Fokus kita bukan lagi bikin okupansi 100% atau pasang harga setinggi-tingginya. Tujuan kita adalah nemuin kombinasi cerdas dari keduanya yang menghasilkan total pendapatan paling optimal. Itulah seninya manajemen pendapatan modern. Jadi, itulah partner baru Anda. Logis, berbasis data, aman, dan yang terpenting, dia dirancang untuk membuat Anda jadi lebih hebat dalam berstrategi. Pertanyaan terakhir dari saya, siap untuk mulai kerja bareng dia? Selamat bekerja!